Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat jumpa kembali dengan guru kita, yaitu Kiai Ja'far Shadiq Fauzi. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalam. Ya. Begini Pak Kiai, kemarin di Pamekasan dihebohkan dengan isu yang namanya Wahabi Pak Kiai. Ya. Bahkan mereka Wahabi sudah berani menampakkan diri dalam perjuangannya, bahkan membangun masjid di Pamekasan. Kabarnya pesantren juga. Insya Allah katanya begitu Pak Kiai, tidak salah itu Pak Kiai. Bagaimana ini Pak Kiai menyikapi Wahabi yang sudah berkeliaran di daerah kita Pamekasan Pak Kiai, dan bagaimana kedepannya untuk nasibnya anak cucu kita, karena Wahabi itu yang sangat mulai dari membid'ahkan tentang maulid, membid'ahkan tentang zikir terhadap mendikirkan orang atau mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai? Baik. Wahabi ini memang 10 terakhir lincah menebarkan Isu dakwahnya, dan mereka selalu berbohong di dalam berdakwah. Ya, seperti yang terjadi di Pamekasan, mengatasnamakan muassis NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa beliau melarang maulid. Nah, ini kebohongan Wahabi. Dan bukan di situ saja sebenarnya. Ada yang namanya Ustadz Firanda atau yang panjang Jawas. Dia mensesatkan Abul Hasan Al-Asy'ari. Dengan apa? Dengan dalih kebohongan. Jadi memang mereka itu asal muasalnya akan Ibn Taimiyah yang hidup di abad ke-7. Dulu itu masih saya di Mekah. Ya. Seringkali ketemu dengan Wahabi. Wahabi itu mencuri nama salafun saleh. Iya. Pada era 90-an ke atas. Jadi Wahabi itu mencuri nama status salafun saleh. Padahal dia datang di abad ke-7. Iya. Akhirnya beliau itu masyhur dan terkenal dengan sebutan Salafi. Itu pertama. Terus sekarang mereka itu sudah mulai mencuri status Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Jadi Salafi sudah mulai mau ditinggalkan. Iya. Karena Salafi sudah kurang populer. Salafi kurang populer. Jadi mereka ingin mencuri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sekarang. Artinya mereka sudah mulai mau menempel. Artinya kan begini, seandainya mereka ingin bergabung dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi jangan mencuri nama itu. Kan Wahabi itu begini. Jadi ingin mencuri Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di dalamnya itu mau dikeluarkan. Mau disingkir. Ini sekarang NU Kiai Hasyim Asy'ari ini mulai mau dicuri sama mereka itu. Mulai dicuri, nanti orang-orang NU pasti dituduh tidak tunduk atau tidak patuh kepada muassisnya Kiai Hasyim Asy'ari. Bahkan beredar juga di YouTube video Firanda itu kalau pendapat Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh pengikutnya. Ini klaim sepihak. Ini nanti akan muncul juga pendapat Kiai Hasyim Asy'ari yang ditinggalkan oleh pengikutnya, seperti itu. Mereka itu pintar ngeklaim sepihak. Kalau kita kan enggak. Kalau tidak ada bukti, tidak ada dalil, kita tidak bicara. Kalau mereka seenak-enaknya. Iya. Jadi kalau saya sebut ini mazhab akidah yang brutal, ugal-ugalan. Iya, brutal. Jadi mencaplok sana sini, itu klaim sepihak. Ini yang bahaya.
Lalu dampaknya untuk anak cucu kita Ya jelas dampak, bukan hanya untuk anak cucu kita, buat kita juga berdampak. Karena dicaplok, ugal-ugalan itu nanti akan timbul fitnah seperti yang terjadi di Makassar. Iya, seperti yang terjadi di Makassar. Nah, terus untuk anak cucu kita ya pasti, karena mereka apa ya? Kan yang masyhur itu di kita hanya trilogi tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini versi Ibnu Taimiyah. Pengikut-pengikutnya ini mulai mengada-ngada sehingga ada humasi tauhid. Jadi tauhid itu 5. Akhirnya terus untuk menyerang kelompok Sawadul A'dham, sebagian besar kelompok ulama dan kaum muslimin di dunia yang dikomandoi oleh Abul Hasan Al-Asy'ari yang disebut dengan Asy'ariyah. Terus untuk menyerang kelompok Sufi yang juga dikomandoi oleh Imam Junaid. Mereka itu menyerang kita dengan metodologi tauhid yang kelima. Humasi tauhid kalau bahasa Arabnya itu. Apa humasi tauhid itu? Namanya tauhid al-mutaba'ah. Tauhid al-mutaba'ah. Ini yang jarang kita dengar. Dan ini yang jarang kita ketahui karena kita kelemahan kita ini tidak pernah membaca kitab mereka. Betul. Iya, di pondok-pondok tidak diajari kita Untuk dijadikan pengalaman. Iya, untuk dijadikan pengalaman dan bekal untuk berbicara dengan mereka dengan hak. Bukan dengan katanya-katanya, tapi dengan hak. Sedangkan mereka mempelajari kitab-kitab kita. Kitab-kitab Imam Asy'ari, kitab-kitab Imam Syafi'i, sehingga mereka itu seenaknya menyerang kita. Dengan mengambil secuil dari hadis Imam Syafi'i yang agak mirip dengan pendapat mereka, kemudian diserangkan kepada kita bahwa kita ini tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pendapatnya jutaan, banyak. Iya. Bahkan ada kolpotin. Ini yang diambil sedikit yang agak mirip dengan pendapat mereka. Baru sama mereka istilahnya hanya diambil enaknya begitu. Yang itu sesuai dengan nafsu mereka. Nafsu mereka. Jadi kembali kepada tauhid mutaba'ah. Ini tidak ada dalam Quran dan hadis. Tauhid mutaba'ah. Tidak ada di dalam makalah-makalah para ulama, makalah-makalah para jumhur, itu tidak ada. Apa yang menjadi dasar mereka? Satu hadis. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi satu hadis ini dibuatlah karena ini sesuai dengan nafsu mereka untuk menjatuhkan hadis-hadis yang lain. Seolah-olah yang lain itu tidak ada tidak berguna. Iya, ada tapi tidak berguna. Seperti itu. Contoh sekarang itu kan hadis yang saya sebut tadi menerangkan tentang model baru dalam agama. Kan ada hadis yang lain, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Nah, ini diabaikan oleh mereka. Padahal yang sudah jelas, barang siapa yang membuat perbuatan sunnah, yang baik, maka baginya adalah pahala dan pahala orang yang melakukannya. Ini jelas. Kenapa? Ini kan bukan din, bukan usuluddin, tapi sunnah. Iya, beda antara usuluddin dan sunnah. Jadi kalau sunnah ini asalkan itu baik dan tidak keluar dari real Al-Quran dan hadis, boleh. Baginda membuka pintu. Silahkan ente berbuat sunnah kebiasaan yang baik, asalkan tidak keluar dari real Al-Quran dan Al-Hadis, karena ini usuluddin sudah dari Al-Quran. Nah, sekarang mereka itu berbuat bid'ah di usuluddin dengan humasi tauhid itu 5 tauhid, metodologi 5 tauhid itu, dan mereka menyerang orang yang
tidak sependapat dengan mereka dengan dalih model baru dalam agama. Padahal mereka sendiri melakukan model baru dalam agama, dalam asas agama, yaitu tauhid. Karena ini mereka tidak akan pernah sepakat dengan siapapun, berdebat dengan kiai, tidak pernah sepakat, karena ini sudah menjadi dogma bagi mereka bahwa apa yang tidak dikerjakan dalam oleh baginda itu adalah model baru dalam agama. Mereka menutup mata kepada apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab berjamaah tarawih. Mereka menutup mata dengan pengumpulan mushaf yang terjadi di Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan mereka sendiri juga menutup mata apa yang telah dilakukan oleh guru-guru mereka di Mekah. Salat tarawih berjamaah, takhtim itu dalam salat tarawih itu juga bid'ah. Doa takhtim di akhir witir itu juga bid'ah. Mereka menutup mata dari itu. Jadi saya nanya, makanya saya sebut tadi mazhab ugal-ugalan. Maulid dibid'ahkan, tahlil dibid'ahkan. Padahal kalau kita kembali ke istiqra'ud nusus, istiqra'ud dalil, itu sudah ada dalilnya semua. Iya. Ya, saya pernah itu membaca tahlil al-i'tiraf. Itu karangan Ibnu Taimiyah ya. Yeah. Jadi di sana menjelaskan tentang bahwasanya Ibnu Taimiyah sendiri itu sangat menjunjung tinggi dengan adanya maulid. Iya. Situ. Masalah Tapi herannya kenapa mereka kok berseberangan dengan ulamanya sendiri istilahnya. Begini, seperti ahli kitab. Ahlul kitab atau Hawari yang berapa orang yang menjadi muridnya Nabi Isa itu kan masih masih original. Ke bawah dirubah seperti ini. Ibn Taimiyah tidak begitu musyaddid. Musyaddid itu terjadi di zaman Ahmad bin Abdul Wahab. Yang orang Wahabi itu disebutkan kepada Abdul Wahab ini apa? Kenapa disebut Wahabi? Ya Abdul Wahab ini. Nah, disinilah banyak penambahan pemberotan pendapat di sini terjadi. Kemudian di era Abdullah bin Baz juga terjadi pemekaran pendapat. Karena saya sebut tadi, pertama teologi tauhid, kemudian rubai tauhid, dan berkembang di zaman Abdullah Utsaimin, ulama mereka di Mekah. Ini humasi tauhid. Jadi mutaba'ah ini sudah menurut ijtihad al-mutaakhirin bagi mereka sekarang. Setiap apa yang tidak dilakukan oleh baginda dilakukan, maka itu syirik, melanggar tauhid. Karena ini sudah digabungkan dengan tauhid. Mutaba'ah ini digabungkan dengan tauhid. Iya. Jadi repot misalnya kita tidak melakukan apa yang dilakukan baginda, maka kita syirik. Semua kaum muslimin syirik. Iya, ini maka humasi tauhidnya namanya tauhid mutaba'ah. Nah, terus dampak kepada kita apa? Pecah belah. Pasti. Anak cucu kita akan tersesat juga dalam pecah belah. Iya. Mereka tidak akan pernah padahal di dalam Al-Quran itu disebut walan tardo angkal yahudu dan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Sekarang ini yang lebih dahsyat dari al-Yahud dan Nasoro ini adalah mereka lantardo, tidak akan pernah rela kepada kita semua dan semua kaum muslimin di seluruh muka bumi ini, kecuali mengikuti milah mereka. Pendapat mereka, akidah mereka. Makanya mereka tidak akan berhenti terus menyerah dan menebar dakwah sesat dan menyesatkan orang. Jadi ini akan terus menerus ya kalau dibiarin ini, Wahabi. Kalau dibiarin dia akan semakin itu jadi. Kalau untuk pemerintah itu ada kira-kira apa? Kalau untuk pemerintah itu
tauhid yang keempat, rubai tauhid. Namanya tauhid tahkimiyah. Tauhid itu pemerintahan. Tidak ada dalam Al-Quran ada tauhid pemerintahan, itu tidak ada. Dalam hadis juga tidak ada. Nah, di mereka, di agama mereka, akidah mereka ini sekarang ada tauhid pemerintahan. Istimbatnya kemana? Istimbatnya kepada kakek moyang mereka. Ketika nentang Sayyidina Ali, Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib waktu itu. Nah, setelah berdamai dengan Sayyidina Muawiyah, iya dengan apa? Siffin. Iya, Siffin, memutus hakim juru delegasi. Iya, delegasi. Dari situlah Sayyidina Ali dituduh tidak lam yahkum bima anzalallah, tidak memutuskan hukum dengan Al-Quran. Nah, ini yang disebut oleh mereka tauhid tahkimiyah. Jadi pemerintah harus memutuskan setiap kebijakannya itu harus berdasarkan dengan Al-Quran. Berarti dengan cara seperti itu sudah menunjukkan bahwa Wahabi itu sudah menganggap Sayyidina Ali itu hianat sama Al-Quran. Intinya seperti itu. Dasar sekali. Amirul Mukminin, menantu baginda, terus masuk Khulafa Ar-Rasyidin, termasuk Asyara al-Mubasysyirin bil Jannah, yang punya julukan Babul Ilmi. Iya, yang punya julukan Babul Ilmi. Ini dijuluki berkhianat terhadap agama dan Al-Quran. Apalagi hanya Jokowi dan presiden-presiden yang lain. Ini sekelas sekali Amirul Mukminin, ini masih sudah dituduh dengan berkhianat. Ya, baginda juga dituduh berkhianat oleh kakek moyang mereka, Dzulhuwaisir. Dia Muhammad katanya. Ini soal baginda, kalau saya tidak adil katanya baginda terus, lalu siapa yang adil? Jadi cucunya itu menuduh Amirul Mukminin berkhianat. Terus sekarang cucu mereka sampai ke bawah menuduh semua kaum muslimin itu berkhianat. Jadi dampak terhadap pemerintah bahaya sekali. Makanya mereka itu menyebut bahwa Pancasila itu tauhid. Terus bendera merah putih tauhid. Ya. Jadi mentuhankan Pancasila, katanya mereka. Mentuhankan bendera merah putih. Iya, tidak boleh haram mencium ini, bahkan kafir mencium bendera merah putih. Ini apa mencium? Bahkan pernah ada itu sebuah pendidikan SD kalau tidak salah itu ditutup oleh pemerintah karena ada aliran yang seperti itu, Pak Kiai, menghormat bendera Pancasila. Mencium, misalnya saya cium ini. Masa musrik? Anda mencium istri Anda? Musrik. Lucu kan? Ini berlebihan dalam agama. Padahal kita hanya sebatas rasa syukur dengan adanya bendera merah putih. Iya. Bersyukur atas kemerdekaan bangsa kita. Iya, yang dirangkum. Bukan berarti menyembah. Karena menyembah itu bersujud. Iya. Dan ada niatnya. Iya. Makanya mereka kalau songkem sama kiai, cium tangannya, itu sirik katanya. Menyembah kiai. Pokoknya dasar. Jadi saya menghimbau kepada para orang tua. Jadi berhati-hati untuk memasukkan anaknya untuk ke pendidikan. Jangan sembarangan. Kalau masuk sama pondok Wahabi nanti ayah dan ibunya dikafirkan. Kan ada ya. Iya. Saudara-saudaranya dikafirkan. Nah, dan kiai-kiai di kampungnya dikafirkan. Hati-hati. Gurunya sendiri yang mengajarkan alif ba, katanya orang Madura, alif ba tak sajim, dikafirkan. Ini berbahaya. Pernah ya Pak Kiai, seorang Wahabi itu apa istilahnya mencaci maki guru-guru kita seperti Sayyid Muhammad pernah. Firanda ada dalam itu, dalam YouTube-nya mencaci Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki, dianggap tauhid. Jadi orang Wahabi itu benci sama Syed Muhammad,
Ya di Mekah itu juga tokoh-tokoh Wahabi itu benci sama Sayyidina Umar. Ya sampai ada kitab itu yang saya jelaskan waktu tempo hari itu, ada Al-Hiwar Ma'al Maliki khusus. Itu karangan Sulaiman bin Mani. Setelah sampai ke kerajaan, maka oleh Raja Fahad rahimahullah, Raja Fahad itu dilarang edarannya karena terlalu menyerang dan mengkafirkan. Ini sudah melanggar etika sebagai kiai dan ulama di Mekah. Jadi dilarang untuk edaran kitab itu Al-Hiwar Ma'al Maliki. Ya, terlalu apa ya? Berlebihan dalam mengkafirkan orang lain. Itu orang itu ciri-cirinya kalau pendidikan Wahabi di Indonesia, di Nusantara ini, terutama di Madura, itu seperti apa Pak? Biasanya itu identik dengan tahfidz. Ya. Ya, biasanya ada masjid, ada tahfidz, dan kesannya itu tertutup. Ya. Itu ciri-cirinya. Tidak terbuka seperti layaknya pondok pesantren di Madura yang besar-besar di Madura yang sudah terbuka. Tidak selayaknya seperti tidak itu. Seperti itu. Kesannya tertutup, walaupun dengan tetangga tertutup. Karena mereka itu punya apa ya? Punya sistem yang lengkap, yang berpusat di Timur Tengah. Terus jadi mereka itu apa? Pokoknya semua itu lengkap. Kalau bergabung dengan mereka langsung jadi. Gitu. Instan. Ya. Nggak usah bikin bumbu, nggak usah gitu, langsung jadi. Asal mau dengan bergabung dengan mereka langsung jadi instan, ya. Itu. Ya, kenapa ciri-cirinya Al-Quran? Ya saya khawatir, ya. Takut nanti Al-Quran dibuat alat sama mereka untuk menyerang orang lain. Takutnya nanti orang takut sama Al-Quran, atau nanti orang nggak mau sama Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya ya kita sebagai kiai Sunni atau NU sebenarnya, ya, terus sebagai anggota atau pengikut Asy'ariyah, ya berdakwah sebenarnya harus banyak menjelaskan tentang ini. Ya. Tentang apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin, kalimatu haqqin urida biha batil. Ya. Jadi Al-Quran kalimat hak, tapi disalahgunakan oleh mereka untuk menusuk dan menjatuhkan, bahkan mengkafirkan orang lain. Nih, yang dijadikan alat ya. Alat, ya. Nah, terus ini yang saya khawatirkan pertama. Terus kalau memang kembali kepada hadis, saya khudu min ummati di akhir zaman, katanya baginda itu, ahdathul asnan sufahaul ahlam, akan keluar di akhir zaman dari umatku, umurnya masih muda-muda, tapi pemahaman tentang agama sangat jelek dan buruk. Ya. Ini ya turun ahlul Islam, wa yad'una ahlul awsan. Jadi ini hadis yang lain. Yaqulun an khairil bariyah. Mereka selalu kemari ke sana kemari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebaik-baik perintah, ini sebaik-baik perkataan, ini selalu seperti itu. Ini hadis sahih. Ya, yang meruku. Jadi nampaknya selalu menebar kebaikan. Iya. Dan juga di hadis yang lain, al-hadis kama qala Rasulullah, al-hadis yang lain, yakhruju min ummati qaumun, kalau nggak salah, yaqra'una al-Qur'an wala yujawizu hanajirahum, laisa salatukum min salatihim syai'an. Salat kamu itu tidak apa-apanya dibanding salat mereka. Bacaan Quran kamu itu tidak ada apa-apanya dibanding bacaan mereka. Terus puasa kamu itu tidak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Jadi nampaknya hebat ya. Hebat. Dalam pembacaan fasih, terus tajwid, hadis. Nah, ini kan bahaya. Jadi serigala berburu domba. Iya, ini bahaya. Kayak seorang paling agama, tapi menebar kesesatan. Terus seolah baca Al-Quran dan hadis, tapi mengkafirkan orang lain. Terus
memerintahkan kebaikan tapi menghancurkan persatuan. Ini kan bahaya. Iya. Jadi katanya baginda, ya sabuna annal Quran lahum wa huwa alaihi. Jadi mereka itu mengira Al-Quran itu untuk mereka, padahal mereka Al-Quran itu menjadi ancaman bagi mereka. Kenapa? Ya karena perbuatan mereka ini yang selalu pecah belah, mengkafirkan, bahkan membunuh. Nah, jadi saya khawatir kalau sejarah terulang di Mekah itu, di Indonesia ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Dulu ketika runtuhnya Turki Utsmani, maka Wahabi ini punya taring, punya kekuatan, sehingga kaum muslimin di sekitar Makkah, Hijaz ini dianggap musyrikin, diperangi dan dibunuh. Akhirnya banyak yang lari ke negara lain, bahkan ke Indonesia. Itu kaum muslimin waktu itu. Terus sekarang yang sudah lari ke sini dikejar oleh mereka. Walaupun bukan mereka orang Mekah yang mengejar ke sini, orang Hijaz, enggak saya bilang orang Mekah, orang Saudi. Ini apa? Dakwahnya yang ngejar ke sini. Untuk menyerang orang Indonesia. Untuk orang yang dulu lari ke sini, ini anak cucunya sekarang dihantam bisa-bisa. Disesatkan, dikafirkan, bahkan nanti kalau orang Wahabi, na'udzubillah ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau orang Wahabi sampai berkuasa di Indonesia, habis ya semua kaum muslimin, ya semua kaum muslimin. Ini serangannya bukan kepada orang non muslim, pertama ke non muslim. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'un ahlal awthan. Ini yang disampaikan oleh baginda. Maha benar baginda apa yang telah beliau sampaikan. Jadi kalau Wahabi ini bisa memimpin di Indonesia, waduh, habis kaum muslimin pasti dibunuh seperti yang sudah terjadi di Al-Hijaz atau di Saudi Arabia. Cucunya Muhammad bin Abdul Wahab itu yang bernama Abdul Rahman. Alhamdulillah, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kami telah membunuh semua kaum musyrikin di Taif dan sekitarnya. Padahal mereka itu bukan kaum musyrikin, tapi muslimin yang tidak sependapat dengan mereka. Abdul Rahman bin Hasan bin Abdul Wahab, ada sejarahnya, coba dibaca. Ya. Jadi kalau nanti mereka ini berkuasa di Indonesia, pasti itu sudah. Yang tidak mengikuti mereka akan dibunuh dan dibantai. Seperti perang saudara di Somalia. Itu perang apa? Perang akidah. Bukan perang apa. Asy-Syabab dengan yang satunya. Gus Islah sering menceritakan ini ke sana kemari agar apa ya? Agar kita tahu. Jadi saya menghimbau dan mohon kepada pemerintah. Pertama kepada pemerintah. Pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat. Kalau bisa secepatnya paham Wahabi dihapus dari negara Indonesia ini. Kalau bisa secepatnya. Karena ini ancaman untuk NKRI yang pertama. Ya. Kesatuan Republik Indonesia ini pasti akan diobok-obok dan dihancurkan. Kalau mereka semakin berkembang, jangan bermimpi. NKRI ini utuh, pasti hancur, saya tegaskan ya, pasti hancur. Kalau mereka sudah mempunyai taring, mereka sudah mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Ini saja masih kelompok kecil sudah berani. Sudah berani belakang-belakangnya. Iya, ini kelompok kecil. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, kami menghimbau kepada kaum muslimin di seluruh penjuru negeri Nusantara yang kita cintai ini, hati-hati dalam mensekolahkan anaknya atau memondokkan anaknya. Hati-hati. Nah, kalau tidak hati-hati, maka akan menjadi sardadu mereka, tentara pasukan mereka. Iya, untuk menghancurkan kita, bahkan untuk menghancurkan ayah ibunya, menyesatkan ayah ibunya. Itu sudah pasti. Nah, jadi saya minta kepada kaum Wahabi, tolong hargai persatuan, hargai kebersamaan, junjung tinggi rahmat bil alamin. Ya.
Jadi saya minta kepada kaum Wahabi, jadi tolong jangan menebar kesesatan, jangan menebar dakwah provokatif di kalangan umat, dan jangan menebar kebencian, dan jangan menebar hoax. Nah, ya tolong ingat firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Jadi ingat sabda baginda, la yadkhulul jannata nammamun. Iya, la yadkhulul jannata qattatun. Ingat itu. Iya. Jangan pecah belah umat Islam. Jangan pecah belah NKRI. Jangan. Saya minta kepada mereka kaum Wahabi, ayo kita duduk bersama, ayo kita berdakwah bersama. Jangan menebar fitnah, jangan menebar hoax, ya, jangan menyesatkan orang lain. Setiap orang dengan pendapatnya, setiap orang dengan akidahnya, setiap orang dengan ilmunya dan keyakinannya, ya. Agar kita bisa hidup damai. Kalau kita bisa hidup damai, maka kita bisa berdakwah. Kalau kita hidup damai, maka kita bisa menjunjung tinggi agama Allah. Tapi kalau hancur seperti di Syria dan di Irak, di Libya, bagaimana kita beribadah? Bagaimana kita berdakwah? Tidak akan pernah bisa berdakwah apalagi beribadah kalau negara ini hancur seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ya. Kiai.